Merdeka! 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 Itulah pekik kemerdekaan Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana Indonesia meraih kemerdekaannya. Indonesia pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Yuk kita belajar yuk. Inilah kumpulan peristiwa sejarah Indonesia sebelum merdeka. Sejarah Indonesia pada saat sebelum merdeka biasa disebut dengan masa penjajahan. Masa penjajahan ditandai dengan kedatangan Marco Polo di Pulau Sumatera. Marco Polo disebut-sebut sebagai penjelajah asal Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia. Setelah kedatangan Marco Polo, banyak dari bangsa-bangsa barat yang bermunculan di Indonesia seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, hingga Jepang. Berikut ini adalah kumpulan peristiwa bangsa Indonesia pada masa sebelum merdeka. Yuk, kita nonton yuk. Ya, yang pertama yaitu kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah menjadi incaran Portugis. Namun sebelum ke Indonesia, Portugis telah melakukan penjelajahan dalam rangka mencari rempah-rempah ke berbagai negara. Bangsa Portugis pun sampai di Maluku pada tahun 1512 dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang rempah-rempah dengan orang Maluku. Portugis sempat menaklukkan kerajaan Samudra Pasai dan Ternate. Namun penjajahan Portugis ini hanya berjalan singkat karena berhasil diusir oleh kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kedua, pendudukan bangsa Spanyol di Sulawesi. Pada tahun 1522, Spanyol mulai melakukan kolonialisasi di Sulawesi Utara. Puncaknya, pada tahun 1560, Spanyol mendirikan pos di Manado, Sulawesi Utara. Spanyol memperluas penjajahan hingga ke Minahasa karena tempat itu merupakan ladang menggiurkan sebagai penghasil beras. Niat jahat Spanyol untuk menjajah kembali Sulawesi pun gagal. Selanjutnya Spanyol mencoba meminta dukungan pada kerajaan Balau Mongondo, namun tetap saja gagal. Spanyol pun angkat kaki dari wilayah Indonesia pada tahun 1692. 3. Kolonialisasi VOC. Pendirian VOC menjadi senjata awal Belanda untuk menguasai wilayah Indonesia. Ekspedisi kompeni ke Indonesia diawali dengan kedatangan pelaut Belanda yang bernama Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Pelabuhan Banten. VOC dalam bahasa Indonesia berarti Perserikatan Maskapai Hindia Timur. VOC adalah gabungan dari beberapa perusahaan Belanda untuk mengatasi pedagang-pedagang Belanda di Indonesia. VOC dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1800.
Ini yang keempat, pemerintahan sementara Prancis dan Inggris. Pada akhir abad ke-18, VOC dibubarkan karena Belanda kalah dalam Perang Eropa. Indonesia pun jatuh ke dalam kekuasaan Prancis, namun masih di bawah pemerintahan Belanda atau bisa disebut dengan Belanda Prancis. Pemerintahan Belanda Prancis pun berakhir dengan kedatangan Inggris di bawah Lord Minto yang berhasil merebut Jawa. Kemudian Lord Minto yang bermarkas di India mengangkat Raffles menjadi letnan gubernur yang berkuasa di Jawa. Kekuasaan Inggris di Indonesia dimulai pada tahun 1811. Raffles mengubah tatanan di Jawa berdasarkan sistem pemerintahan Inggris. Pendudukan bangsa Inggris di Indonesia pun berakhir pada tahun 1816. 5. Penjajahan Belanda. Setelah perginya Inggris dari Indonesia pada tahun 1816, Belanda pun kembali menguasai Indonesia. Tahun 1830-an, Belanda juga menerapkan sistem tanam paksa yang membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Sistem ini memaksa penduduk Indonesia untuk menanam hasil kebun seperti kopi, teh, pala demi memenuhi kebutuhan ekspor kompeni. Selain itu, penduduk Indonesia juga dipaksa melakukan kerja rodi. Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun. Luar biasa, sangat menderitanya Indonesia. 350 tahun itu waktu yang sangat-sangat lama kita menjadi budak oleh Belanda. Ini yang terakhir, yaitu yang keenam, propaganda Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia bermula karena kemenangannya mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Indonesia dianggap sebagai jalur dagang yang strategis dan menggiurkan untuk pemasaran industri Jepang. Jepang juga menerapkan sistem kerja paksa Romusa yang dikenal lebih sadis daripada kerja rodinya Belanda. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Sekutu berhasil mengalahkan Jepang dengan dilululantakannya kota Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atom. Boom! Namun, para pejuang menginginkan kemerdekaan secepatnya dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Dengan menolak kemerdekaan pemberian Jepang, kita harus berjuang sendiri, tidak mau pemberian dari Jepang. Itulah bangsa-bangsa yang telah menjajah Indonesia. Mereka tahu bangsa Indonesia adalah negara yang kaya akan rempah-rempahnya. Untuk itu mereka menjajah kita. Selanjutnya yang ketujuh, perumusan teks proklamasi.
Setelah konsep teks proklamasi selesai, Sayuti Malik mengetik naskah tersebut. Teks tersebut akhirnya dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Pada awalnya pembacaan teks proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di kediaman Soekarno. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itulah perjuangan bangsa Indonesia. Kalian harus bangga kepada para pahlawan Indonesia yang gagah berani merebut, mempertahankan Indonesia. Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan cita-cita para pahlawan Indonesia. Dengan belajar yang giat, menggapai cita-cita kalian. Ini ada tugas dari Mr. Herman. Kalian kerjakan. Kalau tidak bisa, minta bantuan pada mama papa. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua.